Shalom. Selamat pagi jemaat kekasih Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua berada dalam keadaan yang sehat dan penuh dengan sukacita. Selamat berjumpa kembali dalam santapan rohani kita, edisi Selasa 12 Juli tahun 2022 dari Gereja Toraja Jemaat Silo Campagaya, Klasis Makassar Tengah. Kami menyapa Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Kita akan bersekutu dan menikmati kehadiran Tuhan melalui firman-Nya. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena itu, mari kita meminta hikmat dari Tuhan dan pimpinan Roh Kudus untuk menolong kita memahami firman Tuhan dan melakukannya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, sebab Engkau baik. Kasih setiamu kekal untuk selama-lamanya. Terima kasih Engkau ya Tuhan sudah menolong dan memeliharakan kami semua. Sepanjang malam kami boleh beristirahat, dan pagi ini Tuhan membangunkan kami dengan tubuh yang sehat dan kuat untuk menjalani setiap tugas dan aktivitas kami hari ini. Sebelum kami melangkahkan kaki dan juga memulai seluruh kegiatan dan aktivitas kami hari ini ya Tuhan, kami rindu mendengarkan suara Tuhan yang akan menuntun kami sepanjang hari ini. Karena itu Tuhan, berfirmanlah kepada kami semua, karena sesungguhnya kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu dan menikmati hadirat Tuhan. Ampuni dosa dan pelanggaran kami ya Bapa, sehingga kami dilayakkan untuk membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Ini doa kami sampaikan kepadamu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Sidang jemaat kekasih Tuhan, pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat 11 hingga ayat yang ke-18. Dari 1 Yohanes pasal 3 ayat 11 hingga ayat yang ke-18. 1 Yohanes 3 ayat 11 hingga ayat 18. Firman Tuhan, kasih terhadap saudara sebagai tanda hidup baru. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia ialah kita yang senantiasa memberi waktu dalam kehidupan kita untuk merenungkan firman Tuhan dan juga melakukannya dalam kehidupan kita masing-masing. Bapak Ibu Saudara-saudara sidang jemaat kekasih Tuhan, melalui pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akan dituntun oleh satu tema, yaitu kasih menenteramkan jiwa. Kasih
menenteramkan jiwa. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat kekasih Tuhan, sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa inti Injil adalah kasih tanpa syarat. Itulah sebabnya kita diperintahkan mengasihi satu sama lain, termasuk mengasihi orang yang membenci kita. Kasih tidak bisa digantikan dengan pengetahuan apapun. Memang lebih mudah menerima kasih dan lebih sulit untuk mengasihi orang lain. Gampang-gampang susah. Tetapi identitas kita sebagai warga kerajaan Allah patut ditunjukkan melalui tindakan kasih. Identitas umat Kristen bukan pada megahnya gedung bangunan gereja, tetapi ketika orang lain bisa mengenal murid Kristus dari peri hidup yang saling mengasihi, sehingga suasana kerajaan Allah mewujud dalam lingkungan kita. Kasih yang tulus memampukan kita menghadapi kesulitan, tantangan, bahkan menyanggupkan kita memberkati. Sedang kasih yang dangkal diawali dari mengabaikan orang lain, lalu terjerumus pada keserupaan dengan dunia yang hidup membenci orang lain. Tetapi pada akhirnya itu sama dengan pembunuh. Mari cermati, jangan-jangan kita begitu giat pelayanan di dalam kelompok pelayanan kita saja, tetapi ternyata kita mengabaikan kelompok-kelompok lain. Apakah gereja kita telah mengabaikan pekabaran Injil di luar jemaat? Ada banyak kain-kain atau pembenci-pembenci di sekitar kita saat ini. Tetapi biarlah itu menjadi realita, karena hanya dengan melakukan kasih, kehidupan kita menjadi surat Injil yang dibaca oleh orang lain. Bapak Ibu, saudara-saudara sidang jemaat kekasih Tuhan, mengasihi orang lain butuh modal, yaitu Roh Kudus. Semakin kita taat pada Roh Kudus, makin banyak buah roh itu muncul. Pada saat itu kasih akan terus mengalir. Mengasihi secara terus-menerus rasanya melelahkan, tetapi kasih yang sempurna justru melenyapkan ketakutan, lalu mengubah kelelahan menjadi sukacita. Mari sidang jemaat kekasih Tuhan, teruslah hidup saling mengasihi, sehingga dalam kehidupan ini kasih itu menenteramkan setiap jiwa-jiwa kita. Terpujilah Tuhan atas kasih-Nya. Haleluya. Amin. Mari sidang jemaat kekasih Tuhan, kita akan masuk dalam doa syukur dan doa syafaat. Karena itu mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kasih-Mu yang sempurna di dalam anak-Mu Yesus Kristus menjadikan kami sebagai anak-anak Tuhan yang telah beroleh keselamatan itu. Kami mengucap syukur Tuhan atas kasih-Mu dalam sepanjang kehidupan kami, dan kami percaya kasih Tuhan tak pernah berubah, akan memberikan keteduhan dan ketentraman bagi setiap jiwa-jiwa yang hidup dalam kasih. Ajar kami Tuhan untuk juga hidup saling mengasihi sesama kami, bahkan terlebih kami belajar untuk mengasihi musuh kami yang mungkin membenci kami. Bapa di sorga, terima kasih untuk persekutuan kami pagi hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Biarlah kami hidup dengan identitas yang jelas sebagai anak-anak Tuhan yang senantiasa hidup dalam kasih. Kami bersyukur Tuhan kepadamu untuk berkat-berkat yang boleh kami nikmati dalam kehidupan ini. Pertambahan usia, ulang tahun pernikahan, pekerjaan yang boleh berjalan dengan lancar, anak-anak cucu dalam keadaan yang sehat. Kami semua Tuhan boleh menikmati berkat-berkat-Mu dalam hidup ini. Kami mengucap syukur kepadamu. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kalau dalam kehidupan ini Tuhan mengaruniakan kami pekerjaan, usaha,
anak dan cucu, bahkan anak-anak kami boleh menikmati pendidikan. Kami mengucap syukur Tuhan atas setiap berkat-berkat-Mu itu. Dan kami mohon Tuhan, tolonglah kami untuk menjalani hidup ini dengan senantiasa mengucap syukur kepada-Mu. Bapa di sorga, kami mau berdoa bagi sedang jemaat-Mu yang saat ini berada dalam pergumulan karena sakit penyakit ataupun dalam keadaan duka cita. Tuhan, hadirlah menyembuhkan dan menghibur setiap anggota jemaat-Mu yang berada dalam pergumulan ini. Berdoa bagi anak-anak kami yang saat ini dalam mencari pekerjaan, saudara-saudara kami yang dalam mencari pekerjaan dan juga mencari pasangan hidup. Tuhan, berikan hikmat untuk mengandalkan Tuhan senantiasa. Bapa di sorga, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini berada dalam musibah ataupun karena bencana alam dimanapun berada, kelaparan dan juga kesusahan karena perang. Kami mendoakan Tuhan, berkatilah mereka dimanapun mereka berada, dan biarlah uluran tangan kasih Tuhan senantiasa hadir melalui orang-orang yang ada di sekitar mereka, khususnya anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, berkatilah para pemimpin kami, para pemimpin bangsa dan negara ini, bahkan para pemimpin daerah-daerah baik di tingkat pusat maupun ke pelosok-pelosok daerah. Biarlah mereka semua boleh menjalankan pemerintahan ini dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami serahkan seluruh rencana dan kegiatan aktivitas kami hari ini. Kiranya boleh berjalan dengan baik, seturut dengan kehendak-Mu. Ini doa kami Tuhan, ungkapan syukur kami dan permohonan kami. Dengarkanlah ya Tuhan, karena kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara sidang jemaat kekasih Tuhan, demikianlah persekutuan kita pada pagi hari ini. Selamat menjalani aktivitas kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan Shalom.